Hai, selamat datang. Satu pertanyaan buat kamu. Kapan terakhir kali kamu nanya ke diri sendiri, aku baik-baik aja nggak? Tuh. Nah, terus banyak dari kita rajin ngecek kesehatan fisik, minum vitamin, olahraga, cek tensi. Tapi kalau soal kesehatan mental, kita sering pura-pura nggak tahu gitu. Nah, hari ini bareng narasumber kita yang luar biasa, kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering kita abaikan, tapi justru sangat menentukan kualitas hidup kita. Nah, bareng saya hari ini ada Kak Nurul, mahasiswa semester 4 Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tidar. Nah, selain aktif di dunia akademik, Kak Nurul juga concern banget sama isu-isu sosial yang dekat sama kehidupan anak muda. Nah, salah satunya itu kesehatan mental. Nah, Kak Nurul, welcome. Halo semuanya, makasih ya Kak. Kebetulan topik ini tuh relate banget sama kehidupan aku sehari-hari gitu ya, terutama di lingkungan kampus yang penuh tekanan mental gitu. Tapi tekanan mental itu kayak sering diabaikan sama orang-orang gitu loh, padahal tuh sering ada gitu. Terus Kak Nurul dari sudut pandang mahasiswa, apalagi yang belajar soal kebijakan publik, kenapa menurut kamu isu kesehatan mental anak muda ini masih sering banget diabaikan, bahkan semua orang-orang di dekat kita sendiri? Oh ya, ini sih yang sering aku pikirin ya, masalah kebijakan yang dibuat sama pemerintah. Menurut aku tuh ada dua sisi. Buat yang sisi pertama tuh, pemerintah kan sering banget ya bikin regulasi atau kebijakan-kebijakan gitu yang katanya tuh solutif buat masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan gitu. Padahal tuh di sisi lain ya, kebijakan tuh kalau diimplementasikan di lapangan sering kali gagal atau kebijakannya tuh tidak sesuai gitu loh, tidak sempurna. Terutama dampaknya tuh berdampak bagi semua orang, terutama anak muda. Contohnya kayak anak yang ke kos gitu kan, kayak berjuang sendirian berat gitu ya. Nah, di sisi lain tuh kayak mindset kita, pikiran kita tuh menyepelekan gitu loh. Kayak misalnya pikiran tentang aduh iya nggak apa, yang penting nilai tugas kita tuh aman, jangan dipermasalahin, padahal itu udah termasuk mental seorang gitu loh. Wah, relate banget nih. Nah, Kak Nurul sendiri pernah ngerasain tekanan itu sebagai mahasiswa? Terus, menurut kakak, tanda-tanda seorang mulai penuh lebih aware sama kondisi mentalnya itu kayak gimana? Jujur pernah ya, dari semester awal sampai semester ini, bahkan untuk semester selanjutnya pasti ngerasain tekanan yang lebih berat gitu ya. Contohnya kayak, wah aku ngerasa tugasnya tuh banyak banget, numpuk-numpuk, deadline-nya mepet. Bahkan kayak ada permasalahan juga dari segi ekonomi atau sosial di keluarga ataupun pertemanan gitu. Nah itu kayak itu misalnya dibiarin tuh bahaya banget gitu ya. Nah, tanda-tandanya tuh yang menurut aku kayak nggak, setiap aku lihat teman-temanku juga tuh kayak ekspresinya pasti kosong gitu, atau kelihatan capek atau kelihatan baik-baik aja gitu ya menurut aku. Nah, Oke. Nah, kita udah ngobrol soal realitanya. Sekarang, apa yang bisa kita lakuin dari pengalaman Kak Nurul? Langkah paling realistis buat anak muda yang lagi struggle itu apa? menurutku ada tiga ya, ada tiga step. Yang pertama tuh kayak ngizinin diri kita buat ngerasain gitu, jangan pakai mindset bahwa kita tuh harus mati rasa dan kita bisa apa-apa sendiri gitu ya. Terus tuh kita tuh terlalu sibuk move on, jadi sering lupa gitu kan. Nah untuk yang kedua itu kita harus nyari satu orang buat didengar gitu. Kita pasti kan punya fase buat ngerasain di titik terlemahnya kita gitu. Kalau apa-apa dipendam kan pasti suatu masa meledak gitu ya. Nah itu tuh kita pastinya butuh buat teman, seorang curhat. Contohnya kayak teman kita yang deket itu, sahabat, kakak tingkat, keluarga, ataupun yang lainnya gitu loh. Untuk yang
Ketiga tuh kita nyari space tuh ruang sendiri kita secara privat, contohnya buat jurnal atau bikin cerita atau bikin apapun itu yang biarin diri kita tuh bebas tuh diri kita sendiri tuh. Ya itu tuh real banget dan bisa langsung dipraktikin. Nah Kak Nurul, buat temen-temen yang lagi di titik berat banget, yang rasanya nggak kuat, apa yang pengen Kak Nurul sampaikan? Apa yang aku sampaikan itu tuh kayak kita tuh nggak sendirian. Itu bukan kalimat yang klise gitu ya, menurut aku tuh beneran ya. Aku pernah punya temen yang di titik itu punya masalah yang besar, tapi itu menyelesaikannya bisa dengan hal yang kecil. Misalnya kayak aku nemenin dia tapi nggak ngejudge gitu loh, kayak bener-bener nemenin di saat-saat dia di titik terendah gitu. Menurut aku udah solusi yang reach out sih ya, itu udah satu langkah yang pasti gitu. Nah, dalam banget. Terus terakhir Kak, sebagai mahasiswa administrasi negara yang juga concern sama isu ini, ada harapan Kak Nurul nggak soal gimana kedepannya kesehatan mental anak muda ini bisa lebih diperhatiin, baik di kampus maupun di level yang lebih luas? Menurutku ada banget ya, dari lingkungan kampus itu ngadain ruang konseling yang bener-bener ngasih solusi kepada kita yang mengalami tekanan mental gitu ya, bukan sekedar omon-omon doang gitu ya. Untuk yang kedua tuh harapan aku buat pemerintah supaya bikin kebijakan yang tentang mental nih, melihat kondisi mental anak muda sebagai prioritas. Soalnya tuh anak muda kan sebagai pondasi ya, pondasi buat menjalani atau menjalankan negara ini ke depannya gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Nurul. Perspektifnya perspektifnya fresh banget. Nah, dan aku rasa ini tuh bakal nyentuh banyak yang nonton hari ini. Nah, dan buat kalian yang nonton, makasih udah mau duduk dengerin ini. Itu udah satu langkah keberanian. Nah, sebelum pergi, aku mau kasih satu tantangan kecil. Malam ini, tanya ke satu orang yang kamu sayang, kamu baik-baik aja, dan dengerin jawabannya dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau konten ini berasa bermanfaat, share ke orang yang mungkin lagi butuh ini. Dan kalau kamu mau cerita atau punya pertanyaan, komen di bawah, kita dengerin. Nah, sampai ketemu di episode berikutnya. Jaga dirimu karena kamu berharga.